Hello, what's up guys, apa kabar kalian semua hari ini? Ketemu lagi sama Don Cuan di sini. Jadi Don Cuan malam ini ingin ngebahas soal paketan baru dari Bayu. Ya, gue cukup terkejut sih Bayu akhirnya meluncurkan paket baru. Selain paket 10 GB 50 ribunya dan topping-toppingnya itu, mereka ngeluncurin lagi paket unlimited tanpa FUP. Cuma dikasih limit speed 1 Mbps. Nah, di sini gue berpikir ya, ini kita kan hidup di era yang sudah masuk bisa dibilang serba bukan full HD lagi ya, serba 4K gitu ya. Gue jadi penasaran apa paket ini enak dipakai. Jadi gue putusin untuk daftar paket ini dan gue coba selama kurang lebih 1 mingguan. Tapi kalau misalnya gue cuma ceritain aja mungkin kan nggak akan jadi gambaran buat kalian ya. Gue juga coba untuk bawa handphone gue ke tempat yang sinyalnya cukup stabil menurut gue, dan kita akan tes bareng-bareng di sini. Mungkin ini gue antara video dengan sound mungkin nggak akan sinkron karena soundnya ini gue dubbing karena di situ environmentnya, lingkungannya berisik banget. Jadi mungkin suaranya nggak akan jelas. Jadi gue dubbing aja suaranya. Yang pertama kali gue coba untuk speed test. Ini lokasi ngetes gue di Harapan Indah ya, di AW. Gue sekalian malam mingguan lah ya. Untuk speed testnya sendiri, untuk speed test pertama nih ya, gue dapat speed sekitar 1 Mbps lah ya, sesuai dengan klaimnya 1 Mbps ya. Dengan untuk uploadnya ini lumayan nih, kadang bisa dapat 2, 3, kadang sampai 4 ya. Tapi ya itu kan cuma speed test doang ya, real life nya belum tentu sama. Terus kemudian gue coba untuk buka aplikasi yang sering kita buka lah. Yang pertama gue buka itu TikTok nih. Gue suruh cewek gue buat ngebuka TikTok, dan alhasil beberapa memang lancar tapi beberapa tersendat. Terutama kalau TikToknya itu yang videonya panjang-panjang, itu biasanya akan loading. Beda sama kalau gue pakai Bayu yang enggak unlimited, biasanya kencang-kencang aja karena speednya bisa sampai 30 Mbps, kadang 40 Mbps. Tapi kalau yang unlimited 1 Mbps ini walaupun tanpa FUP tapi ya nyendat gitu. Kemudian gue coba untuk buka Instagram is okay. Kalau untuk yang foto-foto sih lancar-lancar aja. Cuma ketika gue buka story, apalagi kalau storynya panjang ada videonya, ya seperti kalian bisa lihat patah-patah juga dia. Jadi bisa dibilang nggak mulus-mulus banget lah. Kemudian gue cobain juga buat buka YouTube nih ya. Di sini gue coba ngetes ke video di channel gue sendiri ya, biar gak kena copyright. Ya di sini pas cara default ya dia lancar, tapi setelah gue cek resolusinya ternyata cuma 240p. Gue coba rubah ke 480p, cukup lancar ya. Bisa dilihat dari barnya, nanti kalian akan lihat barnya itu. Jadi bisa dibilang kan kalau YouTube itu ada garis merah, ada garis putih. Garis putih itu biasanya udah ke-download. Nah, kalau garis putihnya itu lebih banyak dari garis merahnya, biasanya videonya udah ke-download dulu, jadi nggak akan buffer. 480p masih oke, masih jalan. Yang jadi masalah ketika gue ubah ke 720p atau HD, disitulah masalah terjadi. Koneksinya mulai tersendat, videonya mulai buffer, dan yap, menurut gue ini nggak nyaman buat gue. Walaupun dia dapat unlimited, buat gue pribadi ini gue nggak bisa menikmati kontennya. Jadi percuma YouTube sampai resolusinya 4K tapi lu nikmatin aja cuma 480p di handphone lu yang layarnya udah rata-rata full HD sampai 2K. Jadi kayak percuma aja gitu. Kemudian gue coba buat main game online ya, karena di sini game online gue yang masih bisa gue mainin cuma Dream League Soccer. Jadi gue cobain ini aja. Ini ada mode online-nya. Gue akan coba mode online-nya. Kalian bisa simpulkan sendiri lah ya kayak gimana hasilnya. Yang menurut gue sih patah-patah ya kadang. Ya jadi gue sendiri nggak bisa menikmati permainannya. Kalau koneksinya lancar ini enak banget dimaininnya. Kalian bisa main kayak main bola online real time gitu ya sama lawan-lawan di luar negeri gitu. Sedangkan pakai ini 1 Mbps sebenarnya menurut gue sih untuk game online harusnya sih cukup ya, harusnya itu. Tapi ini sih sendat-sendat ya. Gue nggak tahu kalau Mobile Legend dan yang lainnya. Gue pernah nyobain Mobile Legend tapi sekarang kebetulan di handphone gue nggak nginstal. Gue pernah nyoba dulu gue tethering ke handphone lain buat main Mobile Legend. Ya gitulah, loading juga. Jadi gue kalah, gue AFK jatuhnya. Untuk main PUBG gue belum nyobain karena
kebetulan nih gue juga ada updatean PUBG. Gue coba untuk update, bisa kita lihat barnya nggak naik-naik. Nanti akan gue skip ya. Kita lihat jamnya aja, jeda berapa menit itu cuma naik sekitar 3%, yaitu kecil banget ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk download aplikasi, update aplikasi ini susah untuk diandelin, apalagi aplikasi-aplikasi sekarang rata-rata udah di atas 100 MB semua. Terus gue coba juga sebentar browsing di XDA Developer. Ya, untuk browsing masih nyaman lah ya. Untuk browsing chatting, sosial media ini masih nyaman. Cuma masalahnya adalah ketika gue coba untuk download ROM ya, gue iseng aja download salah satu ROM MIUI 12 kalau nggak salah di XDA. Terus gue coba download, pertamanya 3 hari, anjay 3 hari dong download ROM. Naik jadi berapa hari ya, 9 apa 7 hari gitu. Jadi istilahnya lu download ROM cuma sekian giga tapi butuh beberapa hari, kan kayaknya buat apa lu dapet koneksi tanpa FUP tapi lu kok mau download aja nunggu berhari-hari gitu, anjay. Terus gue juga coba sempat speed test beberapa kali dan hasilnya agak mengecewakan. Ternyata speednya turun dari yang tadi gue tes speed dapat sekitar 1 Mbps, sekarang untuk dapat setengahnya aja agak susah. Jadi gue nggak tahu ini memang koneksi di sini nggak stabil, tapi sinyalnya full dan menurut gue agak aneh aja untuk sekelas Bayu yang pakai jaringan Telkomsel sinyalnya full tapi koneksinya nggak full. Gue nggak tahu ini karena gue pakai paket unlimited atau gimana. Tapi kalau gue pakai paket biasa, dia nggak pernah di daerah sini nggak pernah seburuk ini. Koneksinya bagus kalau gue pakai paket yang kuota. Tapi gue nggak tahu kenapa yang unlimited ini seperti ini. Jadi yang bisa gue tarik kesimpulan adalah kalau kalian memang membayangkan bahwa ini adalah sebuah paket yang membuat kalian bebas untuk mendownload, coba pikir 2 kali, karena speed yang diberikan 1 Mbps itu mungkin dulu terdengar mewah, tapi untuk tahun 2020 ini speed segitu rasanya udah bener-bener nggak layak, udah bener-bener apa ya, susah lah kalian untuk jadi menikmati handphone kalian. Yang ada kalian malah emosi sendiri karena handphone kalian jadi lemot. Kayak kalian pakai handphone S20, iPhone 11, tapi ketika nonton YouTube kalian buffer, cuma bisa download nontonnya 480p, nggak bisa menikmati konten secara sepenuhnya. Jadi jatuhnya kayak sayang gitu. Apalagi harga paketnya nggak bisa dibilang murah, 100.000 untuk 1 bulan ya. Sedangkan kalau kalian beli paket kuotanya itu 100.000 dapat 20 giga, dan menurut gue 20 giga memang sih tidak wow sekali. Nonton YouTube 10 kali juga udah habis, apalagi kalau resolusinya full. Tapi at least kalian bisa menikmati handphonenya. Jadi kalau misalnya kuota habis pun ya udahlah ya, tapi kalian puas gitu makanya handphone kalian layarnya 2K, layarnya Full HD, bisa menikmati dengan maksimal. Kalian main game juga nggak nge-lag, kalian buka-buka sosmed, buka-buka TikTok, apalagi anak-anak sekarang mainan TikTok juga lancar. Jadi nggak buang-buang waktu. Sedangkan pakai yang 1 Mbps mendambakan hidup tanpa adanya batas kuota, bisa pakai sepuasnya, tapi speednya tidak sepuasnya. Jadi menurut gue sih, kalau kalian memang tinggal di kota besar di mana jaringannya bagus, kalian terbiasa dengan speed di atas 10 Mbps, pikirkan 2 kali sebelum kalian daftar paket ini, karena menurut gue pribadi paket ini kurang worth it dengan speed yang diberikannya. Oke deh guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan soal paket unlimited terbaru dari Bayu ini. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita juga bisa memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don Cuan pamit dulu, bye bye.